Perkenalkan, nama saya Pritia Mika. Saya mahasiswa PPG gelombang pertama tahun 2025 dari STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Negeri 2 Sanggau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Saya akan mengajar dalam kelas mengambil materi pembelajaran tentang Allah memenuhi janjinya, dan mohon kritik dan saran dari para dosen untuk lebih jelasnya. Marilah ikuti praktek. Pagi Bu. Iya, Pagi Bu. pagi. Pagi Bu. Pagi. Pagi anak ganteng. Pagi. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari ini kami boleh kembali belajar bersama. Bantulah kami agar bisa belajar dengan baik dan memahami tentang Allah yang memenuhi janjinya dalam diri Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Belajar agama Katolik. Tentang apa? Ada yang tahu nggak? Tentang Allah memenuhi janjinya. Jadi tujuannya itu adalah peserta didik mampu memahami bahwa Yesus pemenuhan janji Allah yang makin nyata di dalam karyanya mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan dan mujizat. Di sini juga kita akan melihat bahwa ada juga tujuan pembelajaran. Kita diajak untuk melihat bagaimana memahami tujuan dalam hidup kita ataupun dalam hidup Tuhan Yesus. Tuh. Tujuan yang pertama ini kita melihat peserta didik ini mampu menjelaskan isi janji Allah kepada umat Israel berdasarkan kitab Yesaya bab 9. Sudah lahir penebus, datanglah datang padanya, membawa sukacita, domba berwajah, menghangat sukacita. Sudah lahir penebus, mari kita datang padanya. Dialah Kristus, membawa sukacita. Oke, terima kasih. Kembali duduk. Jadi di sini kita akan melihat bahwa bagaimana sih cara Allah memenuhi janjinya. Nah, yang pertama itu bagaimana cara Allah memenuhi janjinya bagi umat Israel. Dengan demikian, cara Allah memenuhi janjinya, umat Allah Israel melalui berbagai cara, termasuk melewati pembebasan, pemeliharaan, dan pemenuhi janjinya melalui Tuhan Yesus. Yang kedua ini, apa pesan perayaan Natal bagi kita? Dengan adanya pesan Natal bagi kita ialah sebagai perayaan Natal membawa kesan yang sangat penting bagi kita, yaitu pesan kasih, pengampunan, pengharapan, damai, dan saling mengasihi. Itu pesannya untuk kita. Tuh.
Jadi setelah kita melihat tadi dalam ini ada pertanyaan. Nah, kita akan melihat bagaimana sih tentang kisah Santa Teresia. Pernah dengar di materi kita? Nah, jadi sebelum kita melihat kisah dari Santa Teresia ini, kita akan melihat video bagaimana sih kisahnya. Kita tonton ya. Bentar ya. Jadi kita lihat di sini pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita nonton video lagi ya, biar jelas ya. Nah, setelah kita menonton video kisah dari Injil Lukas tadi, kita akan mengerjakan soal dalam kelompok ya, yang sudah kita bentuk kemarin. Jadi, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu akan bagikan ya. Keluarkan pulpennya. Kerjasama dalam kelompok ya. Ada yang menulisnya, ada yang membaca soalnya, biar cepat kerjanya. Silakan. Langsung tulis ya. Kerjakan ya, sama ya, dalam kelompok masing-masing. Silakan diisi. Tulis di bawahnya ya.
Perintahnya ini nomor 1 ini berdasarkan Yesaya bab 9 ayat 1 sampai 7, apa isi janji Allah kepada umat Israel. Yang kedua, bagaimana gambaran Mesias yang dikisahkan dalam nubuat Yesaya. Yang ketiga, bagaimana cara Allah memenuhi janjinya berdasarkan Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Yang keempat, mengapa Yesus disebut sebagai pemenuhan janji Allah kepada umat Israel. Yang kelima, pesan apa yang kita petik setiap kita merayakan Natal. Jadi kalian mengisinya di bawah ya, anak-anak ya. Tuh. Ya, silakan kerja dalam kelompok. Langsung tulis kamu yang bacanya. Baik, saya akan membacakan jawaban yang nomor 1. Dalam nubuatnya, Yesaya berbicara tentang datangnya seorang pria pembebas sang juru selamat, yang pada suatu hari akan menuntun umat Allah pada sukacita, damai sejahtera, kebenaran, dan keadilan. Orang itu adalah Mesias, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Jawaban kedua, gambaran Mesias yang dibuat Yesaya itu sang jadi nomor 1. Kelompok 2. Berdua ya, yang nomor 3 ya, berdua. Jawaban nomor 2, gambaran Mesias yang dibuat Yesaya itu sang pembebas yang mengantar umat Allah kepada sukacita, damai sejahtera, akan memerintahkan di dalam kebenaran dan keadilan. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sekarang kita akan melihat kesimpulan dari keseluruhan dari materi kita dari awal. Nah, ini kita lihat poin yang pertama. Poin yang pertama ini ketika bangsa Israel mengalami keterpurukan dan penderitaan, Nabi Yesaya menyampaikan nubuat akan janji Allah akan mengutus seorang juru selamat, yaitu kedatangan seorang Mesias, Raja damai besar kekuasaannya dan sejahtera, tidak akan berkesudahan di atas tata Daud. Poin yang kedua, nubuat Nabi Yesaya ini yang menjadi kerinduan bangsa Israel sebagai janji Allah makin nyata terwujud dalam peristiwa kunjungan malaikat Gabriel kepada Maria, seorang gadis sederhana dan tekun berdoa dari Nazaret. Poin yang ketiga, dengan peristiwa penyampaian kabar malaikat Gabriel kepada Zakaria bahwa Elisabeth, istrinya yang sudah tua itu, akan mengandung seorang bayi laki-laki, dan dialah Yohanes Pembaptis yang membuka jalan untuk kedatangan Yesus Kristus, yaitu Sang Mesias.
Poin yang keempat, Maria menerima tugas dari Allah untuk menjadi Bunda Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itulah yang terucap dari mulut Maria yang mewujudkan ketaatnya kepada kehendak Allah. Jadi, anak-anak sekalian, setelah kita belajar dari awal tadi, kita diajak untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam kesimpulan ini semuanya terungkap dalam hidup kita sendiri. Tuh. Nah, anak-anak, setelah kita melihat pelajaran kita dari awal tadi, kita akan menutupnya dengan berdoa. Kita ambil sikap doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami belajar, sehingga kami makin memahami kesetiaan Allah pada janjinya. Dengan mengutus Yesus Putranya, datang ke dunia dan menebus dosa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita diajak untuk bernyanyi. Silakan berdiri. Semangat. Boleh gayanya. Yes, Besarlah kasih-Mu, Baik, terima kasih. Nah, setelah kita bernyanyi tadi, kita akan pulang ke rumah masing-masing
Minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran kita seperti biasa, ya. Jadi sebelum pulang kita akan bersalaman, ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemas kertasnya kemas. Rapikan lagi. Bawa kertasnya tuh. Bawa kertasnya. Bawa. Terima kasih. Bilang terima kasih lah. Bawa pulang. Bawa pulang. Ya. Oke.